Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Pulau Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Mereka tidak dapat hidup berdampingan. Pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara kedua belah pihak. Pada tahap pertama, Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya, sehingga Panji Garasakan berkuasa. Di Jenggala kemudian berkuasa raja-raja pengganti Panji Garasakan. Tahun 1059 Masehi yang memerintah adalah Samarodsaha. Akan tetapi setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 Masehi, Bameswara tampil sebagai Raja Kediri. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Panlegan 1117 Masehi dan Panumbangan 1120 Masehi. Isinya yang penting tentang pemberian status perdikan untuk beberapa desa. Pada tahun 1135 Masehi, tampil seorang raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Ia meninggalkan 3 prasasti penting, yakni Prasasti Hantang atau Ngantang tahun 1135 Masehi, Talan tahun 1136 Masehi, dan Prasasti Desa Jepun tahun 1144 Masehi. Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Jayabaya telah berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya telah diubah Kitab Bharatayuddha oleh Mpu Seda dan kemudian dilanjutkan oleh Mpu Panuluh. Perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Sampai masa awal pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti adanya kata-kata Panjalu Jayati pada Prasasti Hantang, setelah kerajaan stabil, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan kerajaan Kediri menjadi teratur, rakyat hidup makmur. Mata pencarian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh. Armada Laut Kediri mampu menjamin keamanan perairan Nusantara. Di Kediri telah ada Senopati Sarwajala, Panglima Angkatan Laut. Bahkan Sriwijaya yang pernah mengakui kebesaran Kediri yang telah mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Kesadaran rakyat tentang pajak sudah tinggi. Rakyat menyerahkan barang atau sebagian hasil buminya kepada pemerintah. Dalam berita Cina dan kitab Linghuai Taita diterangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang memakai kain sampai di bawah lutut. Rambutnya diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur. Lantainya ubin yang berwarna kuning dan hijau. Dalam perkawinan keluarga, pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Rajanya berpakaian sutra, memakai sepatu dan perhiasan emas. Rambutnya disanggul ke atas. Kalau berpergian, raja naik gajah atau kereta yang diiringi
oleh 500 sampai 700 prajurit. Di bidang kebudayaan, yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Di Kediri dikenal adanya wayang Panji. Beberapa karya sastra yang terkenal sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Bharatayuddha. Kitab Bharatayuddha ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Perang saudara itu digambarkan dengan perang antara Kurawa dengan Pandawa, yang masing-masing merupakan keturunan Bharata. Yang kedua, Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana ditulis oleh MPU Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga, Kitab Predahana. Kitab Predahana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh MPU Darmaja. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Smara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Smara dan Rail kena kutuk dan mati terbakar oleh api dahana karena kesakitan Dewa Siwa. Akan tetapi, kedua suami istri itu dihidupkan lagi dan menjelma sebagai Kameswara dan Permaisuri. 4. Kitab Lubdaka. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. Pada suatu ketika, ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Raja yang terakhir di kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di Kediri. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri, dan pada akhirnya Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.